bersama kita di Ardika Matematika. Ya, setelah beberapa lama ya kita belum bisa mengupload materi kembali. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi rasio trigonometri. Rasio tahu ya, itu perbandingan. Perbandingan kalian pernah mendapatkan materinya ketika di SMP. Itu materi perbandingan. Nah, seperti itulah nanti perbandingan trigonometri ada perbandingannya. Perbandingan apa dengan apa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke. Trigonometri sendiri artinya itu artinya 3, gono itu artinya sudut, dan metria itu yang artinya ukuran. Jadi trigonometri sendiri itu pengukuran sudut segitiga. Jadi nanti kita akan belajar tentang perbandingan di mana sudut dalam suatu segitiga. Nah, nanti kita lihat lebih lanjutnya ya. Sebelum ke perbandingan trigonometri, saya akan berikan dulu tentang ukuran sudut. Oke. Untuk pengetahuan aja, ini ukuran sudut itu ada dua. Yang pertama derajat. Kalian sudah mendapatkan ya di materi sudut di ketika SMP itu pakai derajat, dimana satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Tuh. Terus yang kedua nanti kita akan mengenal dengan ukuran radian. Derajat ini lambangnya pakai lingkaran kecil di atas ya. Radian bisa dengan tulisan RAD atau pangkat C. Artinya radian. Oke. Dimana kita menggunakan pi ya, pi dalam lingkaran pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, nanti kita akan gunakan ini untuk bagaimana mencari mengubah ya, lebih tepatnya mengubah dari derajat ke radian dan radian ke derajat. Hubungannya sendiri gimana ya? Seperti ini ya. Hubungan derajat dengan radian. Hubungan derajat dengan radian. 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Oke, di sini saya pakai RAD ya, rad. Nanti kalau ada pangkat C seperti ini di soal mungkin, nah itu artinya juga radian. Untuk hubungan derajat dengan radian, 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Dan 1 radian itu sama dengan, ini derajatnya, sama dengan 180 derajat per pi, kebalikannya. Ini ya, hubungannya antara derajat dan radian. Oke, kita akan coba belajar bagaimana mengubah derajat ke radian dan radian ke derajat. Oke, sebentar lagi kita akan coba untuk mengubahnya. Oke, kita akan belajar dulu mengubah untuk dari derajat ke radian. Oke, derajat ke radian. Contoh, misal 150 derajat. Berapa radian? Di sini dikatakan 1 derajatnya itu pi per 180 radian. Kalau 150 derajat
berarti ya 150 derajat dikali dengan pi per 180 derajat radian. Oke, jadi dari derajat ke radian berarti 150 dikali pi per 180 derajat radian sama dengan, oke, kita coba dibagi 30, 50 bagi 30, 60, nolnya bisa dicoret ya, sehingga didapatkan 5/6 pi radian. Itu contohnya dari derajat ke radian, ingat-ingat ya. Oke, jadi itu untuk contoh gimana dari derajat ke radian. Jadi derajatnya dikalikan dengan ini, ketemu itu contoh dari 150 derajat itu sama dengan 5/6 pi radian. Oke, pi nya tetap dalam pi, radiannya tetap ditulis satuannya radian. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk dari radian ke derajat. Oke, untuk selanjutnya dari radian ke derajat. Dari radian ke derajat. Oke, contoh tujuh per 4 pi radian. Oke, 7/4 pi radian, maka sama kayak tadi, 1 radian itu 180 derajat per pi. Kalau 7/4 pi radian, ya 7/4 pi kali 180 derajat per pi. 7/4 pi kali 180 derajat per pi. Nah, di sini ada sama-sama pi, bisa kita coret. 4 dibagi 4 1, 180 dibagi 4 45. Oke, 45 kali 7 didapatkan 315 derajat. Oke, ingat-ingat itu ya, bagaimana kita mengubah dari ukuran sudut derajat ke radian maupun radian ke derajat. Kalian harus bisa membedakan, mengidentifikasi bagaimana derajat ke radian. Derajat ke radian itu pi-nya di atas, misal. Oke, berarti pi per 180 derajat. Kalau radian ke derajat itu berarti pi-nya di bawah. Oke, karena derajat biasanya tanpa pi, jadi pi-nya nanti akan dicoret. Atau bagaimana kalian mengidentifikasinya terserah, itu cara kalian masing-masing. Jadi itu tadi cara untuk mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian maupun sebaliknya. Oke. Ya, akan kita lanjutkan. Kali ini kita akan masuk ke perbandingan trigonometrinya. Tadi dikatakan trigonometri itu pengukuran sudut dalam segitiga ya. Jadi kita fokusnya ke segitiga siku-siku. Untuk rasio trigonometri ini, misal diketahui ini segitiga A, B, C, siku-siku di B. Oke, A, B, C, segitiga A, B, C, siku-siku di B.
Oke. Untuk diketahui juga biasanya sudut itu menggunakan huruf besar A, B, C. Dan sisi di depan sudut itu merupakan contohnya ini sudut A, berarti depan sisi sini sisi A pakai huruf kecil. Di depan sudut A itu sisi A pakai huruf kecil. Di depan sudut B itu sisi B di sini. Depan sudut C berarti sisi C. Itu biasanya disebut seperti itu ya. Oke. Seperti tadi trigonometri tentang pengukuran sudut dalam segitiga, kita fokuskan untuk sudut di C dulu ya. Nah, dalam rasio trigonometri ada beberapa perbandingan trigonometri, itu ada 6. Nanti ada apa aja secara ringkas ya, cepat saya bantu. Sebelum ke sana kita harus tahu dulu, misalnya kita udah fokus ke sudut C di sini ya. Nah, depan sudut C itu disebut sebagai sisi depan. Oke, di depan sudut itu sebagai sisi depan. Entah nanti fokusnya di sudut A atau sudut C, yang pasti di depan sudut itu disebut sisi depan. Dan untuk sisi yang miring, pada segitiga siku-siku sisi miring ini selalu disebut sebagai sisi miring. Nah, setelah sisi depan sisi miring sudah, berarti yang satunya ini disebut sisi samping. Itu biasanya yang digunakan dalam trigonometri ya, perbandingan trigonometri itu. Karena nanti akan kita gunakan untuk perbandingan trigonometri yang pertama, yaitu sin atau bisa disebut sinus, sin C misalnya ya. Sin C itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Berarti sisi depannya itu sisi C, sisi miringnya itu B. Itu. Oke, sisi depan di sini itu C, miring. Oke, depan miringnya B. Nah, ini biasanya kita untuk memudahkan mengingat ya. Ini kita sebut sebagai sindemi. Ingat tuh, sindemi. Ini hanya untuk mengingatkan aja ya. Yang kedua ada perbandingan trigonometri cos C. Cosami berarti sisi cosami samping, sami berarti miring. Sampingnya itu sisi A, miringnya sisi B. Oke, sering disebut sebagai cos sami. Hanya untuk mengingat, kembali lagi ya, memudahkan kita untuk mengingat pertanyaan tentang perbandingan trigonometri itu apa. Nah, itu yang sering digunakan itu ini. Yang ketiga, sin cos tan C. Tan desa berarti sisi depan, desa samping, dan per sisi samping. Depannya itu C, sampingnya itu A. Sering disebut biasanya tan desa. Oke, sindemi, kosami, tan desa. Ingat-ingat untuk 3 perbandingan dulu, karena nanti ada 3 perbandingan lagi ya. Sindemi, kosami, tan desa. Sindemi artinya depan per miring, sindemi. Berarti sini itu sisi depan per sisi miring. Di sin C itu sisi depan panjangnya berapa per sisi miring panjangnya berapa.
itu perbandingan untuk trigonometri sin C. Itu di sin C itu apa tuh Pak? Nah, sin C itu ya perbandingan sisi depan per sisi miring dari sudut C itu sendiri dalam segitiga siku-siku itu. Jadi semua ini itu merupakan definisi ya tentang cos C itu maksudnya apa ya, perbandingan sisi samping per sisi miring. Begitu juga dengan tan C. Setelah ini kita akan ada lagi tentang kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, tunggu ya, sebentar lagi kita akan masuk ke yang keempat, 5, dan ke-6. Oke, untuk perbandingan trigonometri berikutnya akan saya pindah ke sini ya, agar nanti tetap bisa untuk melihat. Oke, yang keempat. Yang keempat itu perbandingan namanya kosekan atau kosekan, terserah ya. Kosekan C. Kosekan ini sama dengan 1 per sin C. Dikebalikannya sin. Sin tadi demi ya. Nah, karena dia kebalikan dari sin C, demi jadi mide. Sisi miringnya B, depannya C. Tuh kebalikannya. Jadi sebenarnya kalian tahu yang 3 tadi udah bisa nanti, sin demi, kosami, tan desa. Berikutnya yang kelima itu sekan C. Sekan sendiri itu sama dengan 1 per cos C, kebalikannya dari cos. Kosami, sami, dibalik jadi misa. Miringnya B, sampingnya A. B per A. Yang keenam itu kotangen. Bisa kot, tulisannya bisa kot atau kot G gitu ya, kotangen boleh. Ini sebagai sepertan C, kebalikan dari tan. Tan itu apa? Tan desa, depan per samping. Desa dibalik jadi sade. Sampingnya A, sade, depannya C. A per C. Oke, itu untuk perbandingan trigonometri ya. Ada 6. Oke, tadi saya geser. Ada sin, ada cos, sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Itu tuh apa tuh Pak? Kok perbandingan. Nah, itu ya emang rasio trigonometri itu perbandingan sisi dalam segitiga. Sisi segitiga siku-siku ya tadi. Nah, sisinya itu sisi perbandingan sisi apa aja. Nah, itu ada dalam rasio trigonometri ada 6 ini. Sin itu perbandingan sisi depan per sisi miring. Kosekan kebalikannya dari sepersin. Tadi di sini demi, di sini jadi mide. Dibalik aja. Jadi kalau kalian tahu ketiga ini, sin, demi, kosami, tan desa, otomatis 4, 5, 6 ini harusnya tahu. Tinggal dibalik ya. Ya mau nggak mau harus dihafal. Oke. Sin, demi, kosami, tan desa. Kalian tahu ini kebalikannya. Itu. Untuk mengetahui ini, saya akan berikan beberapa singkatan untuk mempermudah untuk mengingat ya. Oke, sudah siap? Untuk mempermudah mengingat nomor 4, 5, dan 6 ini, saya akan berikan singkatan yang atau kalimat yang bisa memudahkan kita untuk menghafal ya.
sebagai jembatan keledai. Contohnya biasanya kita tahu tentang warna pelangi itu Magico Hibiniu. Nah, itu salah satu jembatan keledai yang membuat kita bisa menghafal, mengingat apa saja urutannya warna pelangi dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita buat untuk kosekan, sekan, dan kotangen. Mungkin nanti ada kalimat-kalimat yang mungkin agak negatif atau gimana, tapi itu hanya untuk saya gunakan untuk mempermudah kita untuk mengingat, karena sesuatu yang bermakna bagi kita akan lebih mudah untuk mengingat untuk kita. Oke, entah itu hal negatif, hal positif, tentang keluarga, tentang teman, terserah kalian. Misalnya memberikan contoh kalimat untuk mempermudah menghafal perbandingan trigonometri. Oke, jadi tetap positive thinking ya. Yang pertama saya buat singkatan tentang closet persen. Apa artinya? Closet sendiri itu saya plesetkan dari cosec. Persen itu diambil dari persin. Oke, jadi saya gunakan closet. Bayangan saya itu ada sebuah kloset di kamar mandi dan ada tempelan stiker persentase gitu ya. Jadi kloset sendiri itu sebagai kosekan, kloset. Persen itu maksud saya persin, itu kloset persen. Jadi kalian nggak akan kebalik, hati-hati ya. Pengalaman saya pernah kebalik juga ketika SMA. Oke, untuk pelajaran buat kalian biar nggak mudah terbalik. Oke, yang kedua, sekan itu saya gunakan kata sek perkosa. Nah, mungkin ada yang senyum-senyum, wah kalimatnya kok kayak seperti itu gitu ya. Tapi itu saya gunakan untuk mempermudah mengingat. Sek di sini dan ini perkosa. Oke, sek sendiri sebagai sekan, perkosa ini saya maksudkan sebagai perkos, satu perkos. Oke, sekan dan itu satu perkos, sek perkosa. Oke, dan yang ketiga saya gunakan kotang pertama. Oke, mungkin ada yang lebih histeris lagi ya. Kok kotang pertama seperti itu ya. Tapi maksudnya di sini kotang di sini itu artinya sendiri juga kotan ya. Hampir sama kan kalimatnya. Hanya untuk saya plesetkan kotan atau kotangen itu sama artinya. Kotan pertama artinya saya plesetkan pertam. Bukan pertama tapi pertan. Oke, kotang sendiri itu untuk sebagai kotan dan pertama itu mengingatkan kita untuk pertan. Oke, itu hanya salah satu cara untuk kita mengingat perbandingan atau rasio trigonometri. Ingat ya, rasio trigonometri ada 6. Yang pertama itu sin dengan perbandingan sin demi, terus cos, kosami, dan tan desak. Setelah itu kosekan apa? Nah, kalian nggak perlu menghafal perbandingannya aja, cukup ingat ini, sin itu sin demi, C per B jadi B per C dibalik. Karena kosekan C itu berbalik sama dengan sepersin C. Di sini kalimat untuk mengingatnya kloset persen. Di kosekan itu persen, persin, satu persin. Sek perkosa, sekan itu sama dengan perkos, satu perkos.
Kotang pertama artinya kotan, artinya itu per tan. Oke, itu yang saya berikan hanya untuk memudahkan kita mengingat tentang semua ini. Rasio trigonometri ada 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diambil positifnya untuk mengingat rasio trigonometri. Karena ini akan menjadi dasar, apalagi kalian yang programnya di MIPA, kalian akan menggunakan trigonometri ini di matematika peminatan kelas 11 dan kelas 12. Jadi mau nggak mau kalian harus terbiasa tentang ini. Begitu juga yang IPS ya, sebagai pengetahuan dasar juga bagaimana rasio trigonometri itu ya, pengukuran sudut dalam segitiga. Perbandingannya apa aja? Ya ini, itu. Oke, setelah ini kita akan coba untuk berlatih soal ya. Kita akan latihan soal bagaimana rasio trigonometri ini digunakan. Ya, kita akan kembali lagi untuk ke latihan soal. Sekarang soal yang pertama. Soal 1 saya berikan seperti ini. Diketahui segitiga KLM siku-siku DM dengan KL sama dengan 4. Oke, mungkin satuannya bisa cm atau meter gitu ya, cm saja, dan KM-nya 3. Tentukan semua rasio trigonometri dari sudut L. Jangan bingung, baca soal baik-baik. Kunci menjawab soal dengan benar adalah membaca soal dengan tepat dan memahaminya ya. Di sini segitiga siku-siku KLM, siku-siku DM dengan panjang KL-nya 4 dan KM-nya 3. Tentukan semua rasio trigonometri dari sudut L. Yang ditanyakan itu semua rasio trigonometri dari sudut L. Artinya kita akan mencari sin L, cos L, tan L, kosekan L, sekan L, dan kotangen L. Nah, perbandingan trigonometri tadi kita ingat kembali, itu perbandingan sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, yang jadi pertanyaan, sisinya sudah diketahui semua belum? Nah, untuk memahami, membaca ulang dan sebagainya pasti kalian bingung. Saya berikan tips untuk soal-soal seperti ini. Gambar dulu segitiganya, oke? Jadi misalnya itu tadi diketahui segitiga siku-siku. Simpel aja, nggak usah harus lurus dan sebagainya. Ini hanya sketsa saja. Yang pertama syaratnya apa? Siku-siku di M. Berarti tanda siku-siku di sini ini titik M. Terserah nanti mau ini K-nya, ini L-nya, itu kalian terserah. Pokoknya intinya pertama kali siku-siku di M. Oke. Setelah itu terserah K-nya mau di atas mau di bawah, terserah. Oke, misalnya saya di sini taruh K, L, dan M tetap di siku-sikunya itu. Terus yang diketahui apa kita tulis? KL. Oke. KLM. Sorry, ada kesalahan. Ya, sorry, ini ada kesalahan. Ini akan saya ganti sebagai LM. Itu yang tepat itu ya. Jadi diketahui di sini LM itu sama dengan 4. LM-nya mana? Di sini tuh 4 panjangnya. KM di sini 3. Nah, itu sisi-sisi dalam segitiga siku-sikunya. Ada yang belum kita ketahui, yaitu di KL. Kembali lagi, ini segitiga siku-siku. SMP kalian sudah pernah. Oke. Yaitu pakai Pythagoras untuk mencari KL. Ingat-ingat ya, pasti dalam soal rasio trigonometri ini akan sering digunakan itu tentang rumus Pythagoras. KL kuadrat sama dengan sisi terpanjang dia sendiri, KM kuadrat tambah LM kuadrat.
KL kuadrat sama dengan diisi KM-nya itu 3 kuadrat, LM-nya 4 kuadrat. KL sama dengan akar 9 tambah 16. Pastinya kalian sudah tahu ya, pakai trio Pitagoras. Sudah tahu ini 3, 4, satunya pasti 5. Oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita dapat rasionya KL-nya, panjang KL-nya itu 5. Oke. Dan ya, yang penting di sini kalian paham. Oh, ketika yang diketahui itu saya pakai Pitagoras ini dan sebagainya. Oke, hati-hati. Jadi langkahnya sama. Ini saya ambilkan angka yang paling sederhana ya. Tapi saya sesuaikan langkah-langkahnya sesuai ya dari yang dibutuhkan. Oke, untuk selanjutnya yang ditanyakan adalah rasio trigonometrinya. Oke, rasio trigonometrinya akan kita cari semua dari sinus, kosinus, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, di sini ya mungkin ya akan saya coba. Kita sudah dapat sisi-sisinya. Pertama, di langkah pertamanya kita cari dulu panjang setiap sisi-sisinya. Sudah tahu, sudah. Kalau yang ditanyakan rasio trigonometri, ya akan kita cari dari sin L ya. Sin L, ingat-ingat fokusnya di sudut L. Kalau sudut L di sini, depan sudut L ini sisi depan. Ini miring, selalu miring, dan ini samping. Oke, jangan bingung. Pokoknya depan sudut L itu, depan sudut yang dicari itu sebagai sisi depan. Pertama, sin demi. Sin demi kosami tandesa. Ingat-ingat. Sin demi kosami tandesa, sin demi kosami tandesa, demi sami desa. Nah, itu diingat-ingat ya. Sin demi depan 3, mi miring 5. 3/5. Sudah paling sederhana? Sudah, ya udah. Selesai. Sin kos kosami sami. Sampingnya apa? 4, mi sami miringnya 5. 4/5. Selesai. Tuh, cos L, tan L, tan desa. Sisi depannya, ayo ingat-ingat di depan sudut L itu sisi depan. Berarti 3 tan desa, depan per samping, sampingnya 4. 3/4. Kemudian kosekan, ingat kosekan kebalikan dari apa? Closed persen. Closed persen. Kosek per sin. Berarti kebalikan dari sin. 3/5 jadi demi jadi mide. 5/3. Kemudian sekan L, sek per cos A per cos sami jadi misa. 5/4. Dan terakhir untuk kotangan L bisa ditulis kot atau kotangan, terserah ya. Kotangan itu sepertan, kotang pertama, kotan pertan. Pertantannya itu desa jadi sade. Sampingnya 4, depannya 3. Oke, selesai. Itu yang ditanyakan rasio, semua rasio trigonometrinya. Artinya kita mencari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen dari perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku tersebut. Oke, paham ya? Bisa kalian putar kembali, dipahami benar-benar, dipahami, oke? Sehingga nanti kalau ada soal yang lain kalian bisa mengerjakan. Silahkan coba untuk mengerjakan soal yang lain juga ya. Selamat berlatih. Akan ada satu soal lagi yang saya berikan, oke? Oke, kita lanjut ke soal yang
Kan kita baca soal nomor 2, diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan tan C itu sama dengan 5/12. Tentukan rasio trigonometri yang lain. Oke, sini tannya sudah diketahui, berarti kita masih mencari 5 lagi perbandingannya karena ada 6 ya. Kembali lagi untuk soal trigonometri, saya ingatkan untuk pertama kali gambar segitiganya dulu. Oke, segitiganya, segitiga ABC. Misalnya segitiganya di siku-sikunya di sini. Di soal diketahui segitiga ABC siku-siku di B, berarti saya tulis B-nya di sini. Di sini bisa saya tulis A, B, sini berarti C. Nah, yang diketahui di sini fokusnya di sudut C. Oh ya, ini rasio trigonometri pada sudut C ya. Ada yang kurang. Oke, itu diketahui apalagi dari soal, dan tan C itu 5/12. Tan C 5/12 itu untuk apa? Untuk mencari panjang-panjang sisi segitiga. Tan sendiri, ingat perbandingannya, sin demi, kosami, tan desa. Tan desa, depan per samping. Desa. Berarti sisi C-nya di sini, depannya itu di sini, sampingnya di sini. Desa 5, sininya 12, karena diketahui tan C-nya 5/12. Depannya itu 5, sampingnya itu 12. Nah, yang belum kita ketahui di sini AC-nya. AC ini tanda tanya. AC bisa dicari? Bisa. Pakai apa? Pitagoras. Oke. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Lanjut di akar ya, 25 tambah 144. Berarti AC sama dengan akar 169. Akar 169 berapa? 13. Oke, mungkin kalian udah tahu dari tadi ini trio Pitagoras, enggak masalah. Yang penting saya berikan contoh untuk soal yang diketahui seperti ini. Ada satu yang belum diketahui, kita cari pakai Pitagoras. Entah BC-nya, AB-nya, atau AC-nya pakai Pitagoras. Oke, hati-hati penggunaan Pitagorasnya ya. Jadi di sini kita tahu dia 13. Oke, seperti tadi rasio trigonometri yang lain bisa kita cari ya. Berarti sin C, sin demi, yuk makin cepat yuk. Sin demi, depannya 5, miringnya 13. 5/13. Kosami, samping per miring, sampingnya 12, miringnya 13. Oke, tan sudah tahu ya tadi ya, 5/12. Kosekan, ingat kosek, koset, ada stiker persen, berarti sama dengan persin. Demi jadi mide, berarti tinggal dibalik aja, 53/13 jadi 13/5 gitu, nggak apa-apa, sudah makin tahu. Kosekan sekan C sama dengan seperkos, ini 12/13 jadi 13/12. Kotangen C sepertan, kotang pertama, kotan tan pertama, pertan, berarti kebalikannya tan, 5/12 jadi 12/5.
Oke, udah selesai. Itu tentang rasio trigonometri ya. Nanti setelah materi ini kita akan coba, saya akan berikan untuk sudut-sudut istimewa itu didapat dari mana. Mungkin biasanya kalian tahu hanya sin 30 itu setengah. Nah, itu dari mana? Nah, itu akan kita pelajari dari mana. Materi itu ya dari yang kita pelajari saat ini tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, untuk saat ini saya cukupkan sekian dulu. Mungkin bisa digunakan bagi yang mungkin PTS atau ulangan harian, bisa digunakan ya. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Dadah. Oh ya, satu lagi jangan lupa subscribe ya di channel YouTube-nya Ardika Matematika ya. Jika memang ini bermanfaat buat kalian, mohon untuk subscribe-nya, like dan subscribe, boleh komen, masukan dan kritik di komentarnya ya. Oke, semoga kita bisa jadi lebih baik lagi dan terus belajar untuk memberikan yang terbaik. Oke, selamat belajar.